Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini dengan izin Allah tadi lepas zuhur sudah hujan lebat. Masya Allah. Tidak tahu masih ada hujan lebat ya. Sampai di sini terang. Alhamdulillah. Tentu semuanya adalah keberkahan dan izin Allah, mudah-mudahan semakin berkahi hari-hari kita di bulan Rabiul Awal ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, bisnis ini urusannya bukan urusan untung dan rugi, tapi yang paling penting adalah sesungguhnya adalah keberkahan. Yang ini nilainya adalah terkait dengan surga dan neraka. Baik, jadi karenanya kita perlu membenarkan ya, perlu membetulkan bagaimana muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 yang nanti akan menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita renungkan. Pertanyaannya sudah dibuka, jawabannya nanti. Maka sepandai-pandainya kita menyiapkan jawaban itu adalah bagaimana kita amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Umur, ilmu, harta ternyata double pertanyaannya. Kemudian terkait dengan diri kita. Jadi umur kita, ilmu kita itu salah itu ya. Masa muda ya. Masa muda harusnya yang pertanyaan secara lebih khusus. Harta ini termasuk 2 pertanyaan. Dari mana dan kemana. Tentu pertanyaan lebih ini menunjukkan beban dan tanggung jawab juga yang lebih. Terusnya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pedagang yang jujur nanti itu akan bersama Nabi. Ya, tentu kita dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas ya dari yang namanya transaksi, akad dan lain sebagainya. Makanya Nabi SAW berikan jaminan di balik transaksi kita ada surga. Bahkan kalau kita menjaga kejujuran, jadi menjaga kejujuran, insya Allah ya, ibu-ibu sekalian, kita akan bersama Nabi seperti keadaan kita. Nabi sebutkan seperti ini, orang yang antara Nabi dengan orang pedagang yang jujur. Karenanya ini menunjukkan betapa nilainya ketika dalam bertransaksi kita tetap menjaga menjaga syariat, petunjuk dan juga nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seterusnya, sekalian, kadang sering ya dalam kehidupan kita ini ibadah kita yang mungkin kalau kita hitung secara waktu ya lebih sedikit dibandingkan dengan di luar ibadah. Dalam kehidupan kita ada 2 saja, ibadah dan muamalah. Di luar ibadah hukumnya muamalah. Jadi ternyata memang alokasi waktu kita di bidang muamalah jauh lebih banyak. Namun jujur kadang terkait dengan muamalah ini sedikit waktu, prosentase ilmu yang kita coba pelajari. Jadi dibandingkan satu ini, kadang-kadang ibu sekalian kita 12 jam ini banyak kitab yang sesungguhnya membahas tentang masalah muamalah, tapi sedikit sekali yang terangkat. Maka seringkali saya sering mengatakan majelis taklim itu mulai dari bab thaharah, lalu kemudian bab sholat, kemudian berikutnya kadang-kadang belum sampai selesai bab sholat yang panjang. Saya sholat ada namanya kitab sholat segini kitabnya, sudah hampir 4 tahun nggak selesai. Nggak selesai, baru bab sholat, belum bab lain. Nanti kadang-kadang nggak istiqomah, balik lagi memulai dari bab thaharah lagi. Kapan sampainya ke bab muamalah? Jadi bab muamalah yang porsinya lebih banyak ya, tetapi kita kurang memberikan waktu cukup mengkaji dan mempelajari secara lebih intensif. Maka tentu ini tantangan bagi kita. Karenanya ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini insya Allah memberikan atau menutup celah dari kekurangan yang kita atau dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Lanjut ya. Jadi oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sedikitnya alokasi ini yang seringkali terus. Jadi lanjutkan. Ya, ini ya, baik. Jadi seringkali keadaan kita seperti ini. Punya konsep, punya prinsip, kadang-kadang kita menyerah dengan keadaan. Mencari yang haram saja sulit, ya, kan begitu. Apalagi yang halal. Ini salah kaprah. Bahkan kadang-kadang kita sering mendengar halal haram
hantam semua, tidak peduli lagi. Apalagi Nabi SAW sudah memprediksikan di akhir zaman nanti orang sudah tidak peduli hal haram. Yang penting untung, yang penting senang, yang penting banyak. Jadi orang sekarang takut ya kalau jatuh miskin, tapi tidak takut kalau dia makan uang haram. Padahal ini yang menjadi Nabi SAW itu mengingatkan kita, ibadah kita bisa tidak diterima, doa kita tidak mustajab. Ini adalah karena faktor makanan. Kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla biha. Bahwasanya apapun daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu yang lebih berhak untuk membakarnya. Sampai Nabi SAW pernah menceritakan, dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in itu, seseorang yang keadaannya kusut pasai, berdebu, Masya Allah, dalam satu perjalanan, dia pun kemudian menengadahkan kedua belah tangannya, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Semua ini keadaan mustajabnya doa. Dia dalam keadaan musafir, ini adalah mustajab. Kondisinya sangat membutuhkan, ini mustajab. Berdoa dengan mengangkat tangan, itu keadaan yang mustajab. Mengulang-ulang dalam berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, itu juga diantara cara untuk agar doa kita dikabulkan. Semua sumber dan sebab jalan dikabulkannya doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di penutup hadis itu dikatakan, fa'anna yustajaba lahu. Bagaimana mungkin aku akan ijabah itu doanya, ibadahnya. Ketika kapan? Ketika masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ma'kuluhu haram. Makanannya barang haram, minumannya barang haram, yang dipakai pun juga dari barang haram. Nabi SAW dalam satu riwayat hadis ketika menceritakan tentang talbiyah pada waktu haji atau umrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, ketika kita mengatakan labbaik Allahumma umratan, dan ada suara la labbaik wa la sa'daik, aku tidak terima datangmu, aku tidak akan berkahi perjalananmu. Kita kan takut mendapatkan jawaban seperti itu. Ternyata apa? Karena kita berangkat menggunakan barang yang haram. Masya Allah. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mesti harus memahami ini. Ibu sekalian, baik, seterusnya yang penting harus kita kenali adalah masalah akad, karena ini seringkali menjadi akar masalah. Berikutnya, dalam Islam itu secara umum ada dua akad. Ada akad yang namanya akad tijari, atau yang kita sebut dengan komersil atau ya profit begitu ya, profit. Ada akad yang boleh kita mengambil keuntungan, boleh kita mengambil untung. Bahasanya ya kita boleh mengambil untung. Tapi ada juga akad tabarruk, akad yang non profit sifatnya, tolong menolong, bantu-bantu, kita sifatnya sosial, itu tabarruk. Maka seringkali kita letakkan yang berbeda. Ketika akad tijari dimasukkan ke dalam akad tabarruk, maka ini sumber masalah, keharaman. Jadi akad tabarruk dijadikan akad tijari, akad sosial non profit masuk akad profit, maka itu seringkali yang menjadi masalah. Lanjut. Jadi contoh-contoh ibu sekalian, akad dalam tijari itu apa saja misalkan ya. Akad tijari lanjut disemuakan saja. Ada jual beli, ada bagi hasil, ada sewa menyewa, ada jualah. Jualah ini imbalan ya. Macam nanti insya Allah Doorpress itu masuk jualah namanya. Jualah itu apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalau pakai dalilnya ya, dalil Al-Qur'annya itu ketika siapa saja yang bisa mengembalikan secangkir gelas, di mana di situ diletakkan apa ada dicuri, maka dia pun akan mendapatkan upahnya. Jadi itu namanya jualah. Ini akadnya akad komersil. Nah, yang masuk akad tabarruk, akad sosial itu ada wadi'ah. Wadi'ah itu artinya barang titipan. Ada wakalah, perwakilan. Ada kafalah, kita menanggung misalkan utang orang. Ada hiwalah, kita mencoba untuk mengalihkan utang dari satu ke orang lain. Ada rohan, gadai. Ada qarad, ya ada utang. Jadi ini akadnya akad sosial. Maka yang seringkali terjadi kadang-kadang ibu sekalian, akad sosial dimasukkan ke akad komersial. Maka ini tidak boleh. Contoh yang paling sering ini akad qarad, akad utang. Maka kalau sistemnya utang tidak boleh ada tambahan sekecil apapun. Utang 1.000 balik 1.000, utang 100 balik 100. Maka kalau 1.000 balik 1.100, maka 100-nya kita sebut dengan riba.
Dan itulah yang nggak boleh. Kalau mau untung pakai pintu masuk, jual beli boleh. Untung seberapapun, tidak ada perhitungan persentase, boleh. Kesepakatan di antara kita. Jadi keuntungan. Dulu kita beli tanah misalkan 5 juta, tahun berapa begitu ya, Masya Allah. Kemudian hari ini kita miliaran, tidak ada masalah. Karena suka sama suka dan kondisinya memang memungkinkan. Artinya ya pertambahan apa, keuntungan itu ada, boleh kita. Jadi kalau akadnya adalah akad komersil, maka ini yang perlu kita pahami dulu. Seringkali dalam muamalah itu kita ya memutarbalikkan atau memindahkan di mana salah letaknya. Jadi kadang-kadang muncul kesimpulan asal megah kan gitu kan, sama saja situ untung sini untung, padahal mereka tidak menyadari bahwa di dalam Islam akad ini sangat menentukan. Salah akad maka kita salah dalam salah dalam akibatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Maidah, aufu bil uqud ya. Aufu bil uqud. Maka akad ini penting. Jadi contoh ibu-ibu sekalian, orang dapat anak dengan akad nikah yang sah, maka tidak masalah. Dengan orang berzina akad juga, tapi akadnya bukan akad yang syar'i, sama-sama dapat anak, tapi beda akad kan. Maka dalam muamalah pun juga demikian, harus hati-hati. Pintu masuknya apa dulu nih? Jadi pintu masuk apakah komersil ataukah kita sosial. Baik, lanjut. Ini contoh akad-akad ya ibu sekalian. Saya sedikit saja mengupas, mudah-mudahan nanti saya yakin untuk membuka ruang tanya jawab yang lebih luas ya, karena waktu kita sangat pendek. Jadi contoh akad itu kalau dalam prinsip muamalah bisa sahih. Kapan itu akad sahih? Kalau memenuhi semua rukun dan syarat. Jadi rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, maka itu disebut dengan sah. Tapi akad itu dianggap rusak kalau ada salah satu di antara rukunnya nggak terpenuhi. Jadi rukun misalkan 2 orang akad, atau misalkan ada barang yang diakadkan, kemudian ada sewotnya, nanti saya sebutkan, ada sewot, itu namanya rukun. Kalau terjadi salah satu, ada penjual nggak ada pembeli, maka ini namanya akad fasid, rusak. Ada penjual pembeli tapi nggak ada barang, maka itu disebut akad fasid, rusak ya. Atau nggak ada akad, ini juga akad fasid. Nah, tapi juga bisa masuk akad batin. Akad batin itu kapan? Syarat rukunnya ada, rukunnya betul. Ada 2 orang yang akad, ada ma'qud alaih, ada barang yang diakadkan, kemudian sihhat akadnya sudah serah terimanya ada. Tapi kadang ada satu di antara syarat dari salah satu, baik yang akad atau barang yang diakadkan atau sihhatnya ini tidak terpenuhi, maka ini namanya batin. Contoh misalkan, ibu sekalian, jual beli, misalkan yang menjual nggak layak atau yang membeli nggak layak. Jadi jual beli orang misalkan jual beli karena faktor anaknya bodoh misalnya, orang gila. Ada penjualnya tapi gila, ya nggak masuk, kan begitu. Atau di barangnya misalkan. Ini contoh ibu sekalian. Ini berapa syarat ya biar kita lebih safe ya. Silakan buka, lanjutkan. Jadi contoh ini dalam rukun akad untuk melihat akad itu bisa berpengaruh karena masalah ini. Akidan langsung semuanya, keluarkan semuanya. Jadi contoh kalau orang yang berakad ini harus berakal, harus balik, harus mengerti konsekuensi dari akad. Tidak boleh safi. Makanya orang safi itu dihajar kalau dalam hukum Islam. Jadi dihajar itu tidak boleh melakukan tasarruf ya. Tidak melakukan transaksi apapun. Misalkan orang anak yatim dapat warisan yang banyak tapi dia masih kecil, maka harus di walinya karena dia masih belum paham. Maka seperti itulah juga dalam akad ini. Kalau nggak berakal, kalau ada syaratnya saja dia tidak berakal, maka akadnya batil. Atau belum baligh, atau dia tidak mengerti konsekuensi dari akadnya. Ma'qud alaih misalkan barangnya ibu, jadi barangnya harus halal. Jadi ada akadnya tapi barang yang dijual adalah barang haram. Jelas ini haram. Harus jelas jenisnya. Kalau nggak jelas maka ada unsur jadi gharar ya. Jumlahnya jelas, waktu penyerahan jelas, harganya jelas, dapat diserah terimakan. Ini kadang ada barang nggak bisa diserah terimakan karena sulit untuk diserahkan. Bu, jual apa? Jual ikan di mana? Masih di Sungai Kapuas. Nah, suruh jalan sendiri. Nah ini namanya sulit untuk diserah terimakan. Jadi barang, makanya terpengaruh namanya akadnya batil.
karena ada salah satu syarat dari rukun ini yang tidak terpenuhi. Atau misalkan kaitannya dengan sighat. Jadi ada ijabnya harus jelas, jadi akadkannya, jadi barangnya jelas. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i Ibu, ini sama seperti kalau dalam akad nikah. Saya serahkan barang, saya jual 5.000 perak dengan harga sekian kontan. Saya terima jualan barang ibu dengan harga 5.000 cash, begitu. Harusnya begitu kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau sekarang ini pakai mazhab Imam Abu Hanifah kita. Bai'ul mu'attah namanya. Yaitu pokoknya dengan perbuatan sudah menunjukkan kerelaan. Kenapa ada ijab qabul? Ijab qabul itu digunakan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita ini redha sama ridha. Tapi ketika dengan tanpa kata-kata sudah menunjukkan keredhaan. Sekarang kalau ibu-ibu kita ke supermarket atau apa kan sama sekali nggak ada kata-kata. Kita sudah tahu barang, kita serahkan, uang kita serahkan, kemudian balik, ya selesai. Maka ini lebih simpel, ya. Karena pada prinsipnya memang kalau dalam muamalah itu hukum asalnya boleh. Beda dengan dalam ibadah. Maka ada keluasaan. Asal kemudian sudah terpenuhi, tidak ada hal-hal yang terpaksa, redha sama redha dan seterusnya, maka insya Allah dibolehkan. Nah termasuk juga bersambung misalkan ibu sekalian, ini bisa pengaruhi. Sighat terjadi tapi nggak bersambung sampai keluar dari majelis misalkan. Makanya dalam Islam itu ada khiyar, namanya ada khiyar majelis. Selama kita masih berada di tempat itu, maka kita masih ada keikatan, ada ikatan selama dalam majelis itu sampai kita berpisah. Maka kita masih terikat dengan transaksi kita, tidak boleh ada orang lain masuk. Makanya Nabi mengingatkan, dilarang kita untuk menawar tawaran saudara kita dan melamar lamaran saudara kita. Karena itu menzolimi saudara kita, menciptakan permusuhan. Maka kalau dia masih menawar, itu haknya dia. Itu haknya dia. Maka ketika tiba-tiba misalkan ibu sekalian, kita lagi tawar, lalu orang datang, maka disebut dengan bai'un najis. Bai'un najis yaitu menawar tawarannya orang yang kadang-kadang ini dia kerjasama, misalkan untuk meninggikan harganya misalkan 50.000, tiba-tiba datang orang lain yang sebenarnya kerjasama. Oh ini mahal nih harganya, ini 70, saya tahu 70. Oh orang yang beli sungguhan, oh ini barang mahal, akhirnya dia menaikkan harga. Nah kadang-kadang seperti itu, macam-macam. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita dapat lelang misalkan. Kadang-kadang ada pembeli fiktif, memang sengaja diciptakan lelang biar harganya mahal, dilelang gitu. Padahal dia nggak sungguhan. Maka ini termasuk ya contoh-contoh ya yang seringkali menjadikan satu akad itu bisa menjadi haram. Oke, terakhir ini contoh-contoh yang ingin saya sampaikan, ibu sekalian, langsung dikeluarkan semuanya. Ya, dikeluarkan semua. Boleh biar lebih. Jadi contoh-contoh yang untuk kita sedikit ya ketahui bahwa bisa menjadi terlarang itu pertama karena ada maisir. Ada maisir. Apa itu maisir? Judi, ibu sekalian. Akad yang dilandasi oleh permainan. Karena dalam jual beli itu adalah kesungguhan, redha sama redha, dan permainan tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadinya akad ini. Ini akad main-main. Dan ini lebih sering ya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan itu karena yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, kata Allah dalam surat Al-Maidah, menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kita. Ya, dan oleh karena orang-orang dalam perjudian itu kan diguai oleh mimpi, dan dia cenderung bermimpi dengan apa ibu sekalian, ingin untung besar. Jadi untungnya ingin besar, tapi tidak mau kerja. Padahal dalam Islam itu kita ditanamkan, ya kalau kita ingin apa yang kita dapatkan itu sepahala kalau bahasa kita kan, dengan kerja yang kita lakukan. Dan ini tidak sesuai dengan spirit dalam Islam. Spirit dalam Islam itu kan amal. Kita diperintahkan untuk amal, baik urusan dunia sampai urusan akhirat. Urusan akhirat. Dan orang-orang judi ini adalah menyelisihi, bertentangan dengan spirit dalam Islam untuk beramal. Karena dia hanya hidup dalam mimpi. Tidak ada ceritanya tidak kerja kaya.
Yang belum pernah ada ceritanya, orang kalau main judi permainan ibu-ibu sekalian kaya. Yang kaya biasanya siapa, Bu? Bandarnya. Nah, kita aja yang ditipu, kan? Kita yang ditipu. Makanya maisir ini termasuk di antara contoh akad dan sebab kenapa akad itu dilarang. Maka hati-hati dengan online sekarang. Banyak sekali yang ternyata game online, paling banyak game online. Saya terkejut, banyak mahasiswa ketika saya koreksi ternyata dia penghasilannya besar gara-gara game online. Nggak tahu ternyata itu adalah permainan judi. Permainan judi. Hati-hati sekalian, ini termasuk ya di antara ada gharar. Apa itu gharar? Memakai akad namun tidak jelas. Jadi akadnya itu nggak jelas. Ini akad apa ini? Jadi ketidakjelasan akad ini perlu kita berhati-hati. Jadi ketika misalkan ibu-ibu sekalian, jadi kadang-kadang sekarang ini banyak hal model-model baru, walaupun kemudian akhirnya coba untuk dipastikan, dikaji ya oleh para ulama-ulama kita. Misalkan kalau yang online nih, GoFood boleh nggak, Bu? GoFood boleh nggak, Bu? Ada sebagian yang agak lebih ekstrim ya. GoFood ini utang itu. Apa utang gimana? Jadi utang, dan utang kita kadang-kadang utang dengan yang belikan GoFood ya. Belikan GoFood, lalu kemudian kita minta tambahan. Ada yang agak ekstrim, tapi saya nggak setuju. Walaupun kadang dalam setiap akadnya ini sekalian, di kontemporer ini memang perlu ada para peneliti. Saya lebih cenderung itu jasa. Kalau jasa itu sesuatu yang boleh. Jadi jasa artinya ijarah. Jasa kita boleh, jasa dengan tenaga kita, jasa dengan apapun ya. Maka kita boleh mengambil upah ya. Ini artinya harus jelas ini akadnya apa dulu ini. Jadi akadnya apa dulu? Misalkan ibu sekalian, kita nitip uang. Ini utangkah? Ini investasikah? Ini misalkan wadiahkah? Dan seterusnya. Jadi karena masing-masing ada konsekuensi. Kalau sifatnya investasi, maka ada bagi hasil. Bagi hasil boleh sesuai dengan kesepakatan. Misalkan kita nitip, kadang-kadang kita akadnya itu nitip, tapi nitip apa ini? Harus bertegas. Kalau memang utang, nggak boleh ada untung. Misalkan kita dipinjami modal saudara kita, ini ada peluang cukup, perlu berapa? Saya kurang 10 juta lagi. Nah ini kadang-kadang harus diperjelas nih. Kalau nggak jelas, ini yang seringkali menimbulkan masalah. Kalau akadnya utang 10 juta, balik 10 juta. Tapi kalau investasi, maka boleh kita kemudian mengambil bagi hasil. Tergantung kesepakatan. 70, 30, 50, 50, tergantung kesepakatan bebas. Atau wadiah, misalkan, ini saya nitip ya. Nah kalau nitip juga sama. Jadi ibu sekalian, nitip, ini barang titipan, tidak ada keuntungan. Jadi tidak ada keuntungan, tapi dia balik seperti semula. Bisa balik seperti semula. Tapi kalau investasi, ibu-ibu, ini harus paham ya. Kadang-kadang kita investasi, tapi nggak mau rugi. Padahal kalau dalam mudharabah Islam itu, untung sama dirasa, rugi sama equal begitu. Maunya untung terus, tapi nggak mau rugi. Nah ini yang kadang-kadang seringkali nggak dipahami. Jadi makanya akad itu penting. Maka sebelum kita misalkan lepas dari satu majelis, akad apa dulu ini? Jadi kalau memang akadnya wadiah, ya sudah cukup. Wadiah berarti hanya titipan. Tidak ada, maka biasanya ibu kita kalau di bank syariah itu kan, ini akadnya apa kita? Deposito. Deposito apa? Mudharabah ke wadiah ke. Kalau mudharabah dapat bagi hasil. Tapi kalau wadiah kita kadang-kadang nggak ada bagi hasil, hanya titip saja. Kita titip, lalu kemudian syukurlah. Bank syariah syukur. Yang titip-titip begini ya. Ada sebagian yang nggak mau mengambil keuntungan. Riba ini sudah jelas ya, tambahan yang menzolimi. Jadi riba ini tambahan menzolimi. Karena begini ibu sekalian, Nabi SAW itu meletakkan kaidah yang sangat sederhana. Al-ghurmu bil-ghunum. Al-ghurmu bil-ghunum. Jadi bahwa risiko itu selalu berbanding lurus dengan apa? Dengan pengorbanan begitulah. Jadi ada resiko. Nah, orang jual beli itu ada resiko. Makanya boleh ngambil keuntungan. Jadi boleh mengambil keuntungan. Kenapa?
tidak selamanya kita jual beli itu untung, betul nggak Bu? Kadang untung, kadang lebih sering untungnya atau ruginya Bu? Untungnya lah. Kalau lebih sering ruginya berarti ada yang salah, kita jual beli kan gitu. Jadi kalau dalam jual beli begitu. Jadi makanya sepadan. Kita boleh ngambil untung karena suatu ketika kita akan rugi. Tapi kenapa dalam riba itu diharamkan? Karena dia tidak ada kerugian. Jadi dan itu lagi-lagi menyelisihi. Artinya menyelisihi dari konsep syariat Islam. Bahwasanya ketika kita kalau dalam riba kan dia nggak kenal namanya rugi. Terus ya apakah orang yang kita pinjami jadi atau yang kita investasikan ini rugi atau tidak rugi? Dia sudah plot 5% misalkan 5%, pokoknya setiap bulan saya nggak mau tahu apakah dia rugi atau untung. Tapi kalau dalam konsep Islam ini adil sekali, tidak ada kezaliman. Karena kalau investasi itu saat untung sama-sama untung, bagi hasilnya semakin besar. Tapi kalau kita rugi pun juga akan kita mengalami prosentase pembagiannya pun juga akan berkurang. Makanya kenapa kemudian riba itu diharamkan karena ada unsur kezaliman. Batil tadi usaha-usaha maksiat. Jadi usaha-usaha maksiat misalkan jual apa? Ya jual narkoba, jual minuman keras. Jadi barang-barang yang diharamkan. Maka ini masuk kelompok namanya bai batil tadi. Ada salah satu unsurnya. Ada kadang-kadang juga mutmar. Harga dipermainkan karena emergensi. Jadi meskipun memang ibu sekalian, para ulama itu berbeda pendapat. Jadi contoh konkretnya beginilah Bu ya. Ini ya, harga dimainkan akibat emergensi itu. Artinya kan kondisi darurat. Seringkali kita dapatkan di masyarakat itu jual ngesak, tahu nggak Bu? Mau nikahkan anak, nggak ada modal. Akhirnya apa yang ada asetnya? Tanah. Itu pun cari-cari begitulah. Biasanya kalau ngesak gini harganya jatuh atau naik Bu? Jatuh. Nah kita pun nunggu-nunggu juga. Hukumnya boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Jual ngesak. Iya. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Imam Hambali nggak boleh. Menurut dua mazhab. Iya. Jadi jual beli ngesak ini menurut dua mazhab nggak boleh karena ini termasuk menghilangkan keridhaan. Ya karena saya ngesak ya. Dikatakan begitu kan. Artinya mendesak sehingga artinya kadang barang itu dijual tidak sebagaimana harga umumnya. Dan ini khawatir menzolimi menurut dua mazhab ini. Tapi kabar gembiranya mayoritas ulama membolehkan. Mayoritas. Kira-kira mau pakai mayoritas ke atau mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hambali Bu? Mayoritas. Berarti ibu ini sering cari barang rusak ya. Tunggu-tunggu. Orang lagi perlu ya. Ya, mayoritas membolehkan karena beda. Menurut sebagian besar mereka mengatakan dia ketika menjual itu tidak ada unsur paksaan. Memang dia kondisi terpaksa, tapi dia rela dengan itu. Dan itu haknya bagi penjual. Dari penjual. Yang kedua, ini alasannya juga bahwasanya kita membantu nolong dia. Kalau nggak ada yang beli, dia juga nggak ketolong, masalahnya nggak selesai kan begitu kan? Sama-sama menguntungkan dalam masalah ini. Maka insya Allah dalam masalah muamalah begini prinsipnya memudahkan saja. Jadi kalau ada yang mudah, jangan menyulitkan. Kan begitu prinsipnya Bu ya. Kalau ada yang mudah, berikan peluang selama dalam prinsip muamalah ini kan sesuatu yang tidak ada al-aslu fil muamalati al-ibahah. Itu kemudian dalam Islam. Dalam muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada melanggar sesuatu yang jelas-jelas haramnya. Ikrah ini jelas ya. Karena tekanan, ini jelas yang paling sering nggak boleh. Kita dipaksa untuk menjual barang kita. Maka unsur keridhaan itu tidak ada. Ini termasuk diantara sebab. Ada juga ibu sekalian ghaban, overpricing. Artinya apa? Harga yang melebihi dari pasaran. Meskipun para ulama itu berbeda-beda pendapat. Artinya ibu sekalian, kita harus kadang-kadang menyesuaikan. Umumnya pasaran ini berapa? Kalau kita kemudian melebihkan lebih. Jadi salah seorang ulama dari Mesir mereka mengatakan ada masing-masing ya. Kalau barang-barang pokok nggak boleh lebih dari 5%, misalkan begitu. Jadi daripada umumnya, ada barang yang di atasnya sampai 10% maksimal dari harga umum. Artinya ibu-ibu sekalian, kita kenapa sampai ada dalam Islam itu tidak boleh kita mencegat. Jadi orang penjual dari daerah
sebelum mengetahui harga di kotanya, karena khawatir menzolimi. Jadi termasuk misalkan kalau ada barang dari pelabuhan, dia belum tahu harga di pasaran, ternyata dia jual harga menurut dia di pasarannya sudah tinggi. Ini menzolimi juga ini. Jadi menzolimi, karenanya kita, kenapa itu diharamkan oleh agama? Karena ada unsur kezalimannya. Karenanya ketika kita jual mesti harus kita tahu, jangan sampai kita ini menjatuhkan sejatuh-jatuhnya atau meninggikan. Padahal sebenarnya harganya nggak sampai seperti itu. Nah ini kembali lagi kejujuran. Overpricing ini termasuk wabah. Najis itu tadi saya katakan, pura-pura menawar tadi. Najis nggak boleh. Pura-pura nawar padahal nggak sungguhan beli. Ihtikar, menimbun, nggak jelas ini ya. Ghish, menyembunyikan informasi tentang barang. Itu namanya ghish. Ini barang sebenarnya ibu-ibu sekalian sudah pernah rusak. Jual motor, sudah pernah jatuh, dipoles-poles bagian kelihatan. Nah kasihan itu, baru 2-3 bulan dipakai, motornya udah rusak. Nah ini namanya ghish, kita menyembunyikan sesuatu. Padahal mestinya kita jujur saja. Ini saya jual motor 10 juta, udah pernah jatuh 2 kali, ini pernah saya poles dan seterusnya. Terserah mau beli atau enggak. Kan begitu, kita letakkan sebagaimana apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Nah termasuk yang terakhir tajlis. Nah ini biasanya mencampur tadlis, jual langsat atasnya bagus, bawahnya bagus. Nah ini tadlis namanya. Jadi ambil mirip-mirip, atau mungkin jual bensin dicampur sama minyak tanah dan seterusnya. Nah ini namanya kita mencampur yang baik dengan yang buruk. Maka ibu-ibu sekalian, intinya dalam setiap muamalah yang Rasulullah SAW contohkan ini, bagaimana agar kerelaan, kerelaan dan tidak ada unsur menzolimi kepada saudara kita. Baik, ini contoh secara gambaran umum, mudah-mudahan menjadi gambaran umum saja ya. Ini kalau dalam fikih muamalah ini bisa 2 semester ini. 2 semester. Saya turut ngajar di muamalah di Untan, di Kolom Untan. Jadi 2 semester. Jadi dikaji satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat mengambil manfaat dan mudah-mudahan nanti dengan tanya jawab bisa lebih terbuka insya Allah kita. Aku lupa dihada wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.